Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada mahasiswa-mahasiswa semua dimanapun Anda berada, baik mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2. Semoga kita selalu dalam perlindungan Sang Pencipta kita dan juga Sang Pencipta alam semesta raya ini. Semoga dalam keadaan sulit ini kita tetap mengambil hikmah yang baik. Semoga kita dapat mengambil yang terbaik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita ini yang memang baru tidak enak ya, baru ada pandemi virus COVID ya, dari yang bersumber dari Cina dan berkembang ke negara-negara yang lain. Semoga kita orang-orang Indonesia ya, orang-orang yang beriman selalu mengambil manfaat ya, meskipun ada di dalam musibah pasti ada hikmahnya ya, tinggal kita bagaimana cara menyikapi. Baik saudara-saudara semua, rekan-rekan semua, video ini saya buat dalam rangka untuk teman-teman kita ya, dimanapun berada itu kadang masih memiliki kebingungan ya di dalam menyusun skripsi secara komprehensif ya. Komprehensif di sini artinya adalah jika diteliti dari mulai bab awal sampai ke bab akhir itu memiliki kekonsistenan ya, atau memiliki alur yang selaras ya, sehingga dosen pembimbing kita itu membaca itu enak ya, dan membaca itu memang tidak menemukan celah ya dalam kerangka berpikirnya atau dalam arah berpikirnya, atau langkah-langkah yang akan kita ambil itu senantiasa dari mulai bab 1 ya sampai kepada bab 5 itu ya memang konsisten ya, artinya mempunyai alur yang jelas ya, mempunyai alur yang jelas, karena memang di dalam penyusunan skripsi itu banyak alur ya, banyak alur, mau A, mau B, apa mau C begitu ya, banyak alur. Nah, maka kalau kita sudah memilih alur A, maka dari bab 1 sampai bab 5 itu tetap menggunakan alur yang A ya, jangan sampai berbelok-belok. Nah, inilah yang sering dihadapi oleh mahasiswa karena tidak memahami secara keseluruhan, maka mudah berbelok ya, tergantung temuan sumbernya itu dari mana ya. Jadi kadang-kadang kan mahasiswa mencampur ya antara sumber ini, sumber itu, sumber ini, sumber itu, padahal sumber-sumber tersebut memiliki alur yang berbeda-beda. Maka kalau kita tidak paham, kita akan mencampur ya, alur A dengan alur B ya, kemudian berubah lagi ke alur A lagi, itu kan tidak konsisten ya, artinya tidak komprehensif pemahamannya. Nah, jadi inilah yang akan saya jelaskan, mudah-mudahan bisa singkat ya videonya. Nah, baik, kita mulai. Saya selalu membuat ilustrasi ya supaya memudahkan ya bagaimana kita berpikir ya, karena saya belum punya pen tablet ya, jadi saya mengetik saja, mengetik ya, atau tidak bisa membuat coret-coret seperti di papan tulis ya. Ini saya mengetik saja. Nah, dimulai dari satu alur yang sederhana ya, dimulai dari alur, misalnya ini kita katakan alur A ya, padahal alur itu ada banyak, ada ini kita sebut misalnya ini alur A ya, kemudian ini alur B ya, kemudian ini alur C, ada alur D, alur E, alur F, itu ada semua. Nanti tergantung dari penelitian Anda itu ingin mencari apa ya. Jadi Anda harus ingat ya bahwa alur tersebut akan berkaitan dengan alat analisis yang akan kita temui pada langkah yang ketiga. Jadi ini hijau, kuning, merah ini harus selaras ya, jadi harus linier ya, atau selaras, tidak boleh dia berbelok-belok ya. Jadi ini ke sini itu memang harus lurus begini ya. Jadi dia tidak boleh berbelok-belok
ya, artinya perumusan masalahnya menyatakan pengaruh ya misalnya ya. Lalu di hipotesisnya Anda bilang ada hubungan misalnya begitu. Nah ini harus dibetulkan ya, ini kalau biasanya kalau hipotesis itu pernyataannya. Nah, seperti ini. Nanti kita perbaiki. Ya, ini saya cuma tadi copy paste ke sini. Nah, jadi intinya harus selaras ya antara perumusan masalah, hipotesis, penelitian, dan analisis data yang akan kita gunakan untuk membuktikan hipotesis ini. Ya, jadi kalau sampai berubah ya arah atau berubah alur, maka nanti dosen kita akan menyalahkan kita ya. Menyalahkan dalam artian bukan menjelekkan, bukan ya, tetapi dosen itu akan memberikan arahan yang benar ya. Nah, perumusan masalah ini ya, itu adalah, Anda mesti tahu ya, tengok metodologi penelitian. Saya tidak akan menjelaskan apa arti perumusan masalah dan lain sebagainya ya. Tapi perumusan masalah itu biasanya adalah pertanyaan ya. Biasanya pertanyaan ini, misalnya susunannya misalnya seperti ini ya. Ini saya susun simbol ya, supaya Anda bisa mengganti X1 dan Y-nya sendiri-sendiri menurut kasus-kasus ataupun variabel yang Anda gunakan. Nah, kemudian kalau hipotesis itu biasanya pernyataan ya, jadi menjawab perumusan masalah pertanyaan ini ya. Misalnya, apakah ada pengaruh variabel X1 terhadap Y? Ya, ini gambarnya kan seperti ini, kita mencari ini kan. Nah, kemudian hipotesis itu jawaban ya, jawaban. Kalau ini apakah ada, kita jawabannya ada pengaruh ya. Tidak usah pakai diduga atau saya kira, tidak perlu ya. Bilang aja ada pengaruh ya, karena di sini apakah ada, jawabannya ada pengaruh variabel. Soal nanti Anda ingin mau memperpanjang ya isi perumusan dan hipotesis ini ya nggak apa-apa. Misalnya ada pengaruh yang signifikan variabel X1 terhadap variabel Y, misalnya begitu, boleh. Anda kembangkan lagi, misalnya ada apakah ada pengaruh secara signifikan dan arah positif ya atau negatif terhadap variabel Y, ya boleh. Nanti tergantung pengembangan Anda setelah yang dasar ini Anda paham ya. Nah, jadi itu perumusan masalah, hipotesis ya, itu dan alat analisis itu harus selaras ya. Misalnya ini apakah ada pengaruh, terus ini ada pengaruh, lalu untuk membuktikan kalau ada pengaruh dan tidak, alat analisisnya apa, kan seperti itu ya. Nah, maka jawabannya di sini, karena ini mencari pengaruh, tentunya kita menggunakan regresi. Meskipun regresi itu nanti ada banyak ya. Nah, jadi kita lihat yang video yang sebelumnya ya, urut ya, sebelum video yang ini ya, kemarin kita sudah membahas ini ya. Kalau Anda mencari pengaruh, carinya regresi. Regresi itu ada banyak ya kan. Ada regresi linear, OLS biasa, ada logistik, ada probabilistik, ada moderating dan intervening. Nah, kemudian kalau mencari hubungan, pakainya korelasi. Kalau mencari keterkaitan, pakainya chi-square. Kalau mencari perbedaan, pakainya ANOVA, 1W, 2W atau GLM ya. Atau kalau untuk mencari sebab akibat, pakainya kausalitas Granger. Nah, jadi Anda harus selaras ya. Jadi kalau Anda mengatakan ini mau mencari pengaruh ya, hipotesisnya pengaruh, alat analisisnya juga mencari pengaruh ya, jangan berubah-ubah. Nah, nanti kalau kita kembangkan ya, misalnya ini adalah masalah yang paling sederhana seperti ini ya. Untuk S1 tuh paling sederhana seperti ini ya. Kalau untuk S2 saya kira sudah mulai meninggalkan ini ya, kurang kompleks ya, kurang kompleks. Nah, kalau misalnya kita kembangkan ya, misalnya kita kembangkan ini model yang kedua ya, model yang kedua ini misalnya gambarnya seperti ini ya. Bagaimana menyusun perumusan masalahnya? Nah, tentu saja masalah yang dimunculkan itu akan berbeda dengan model yang pertama ya. Ini kan cuma ada 3 ya yang kita cari ya, 3 masalah, yaitu mencari X1 apa ada pengaruh terhadap Y, X2 apa ada, X3 apakah ada juga ya. Nah, kita tuangkan di
1, 2, dan 3 ini ya. Nah ini silahkan diperbaiki ya. Ini biasanya tanda tanya ya, diperbaiki sendiri. Nah ini saja cukup ya. Jadi Anda menyusun dengan gambar yang seperti ini, perumusan masalah Anda seperti ini, Anda sudah cukup, 3 aja cukup. Tapi kadang ada yang meminta lebih detail, ya nggak apa-apa ya. Misalnya yang keempat ini, hipotesis yang keempat adalah apakah ada variabel, apakah ada pengaruh variabel seluruh X ini terhadap Y ya. Nah ini kan biasanya kalau ini ujinya biasanya kan uji T ya, karena parsial. Nah di sini ujinya uji F ya. Nah sampai di sini paham ya. Nah kemudian ada juga yang menambah hipotesis perumusan masalah yang kelima. Manakah dari variabel ketiga ini ya yang paling berpengaruh dominan ya, atau yang dominan berpengaruh terhadap Y. Jadi apakah X1, apakah X2, apakah X3. Ada yang menanyakan seperti itu, ya nggak apa-apa. Nanti bergantung Anda, diskusi Anda dengan pembimbing ya, mau pakai 3 yang singkat ini ya. Kalau Anda menyebutkan 3 ini boleh, nanti 4 dan 5 itu memang dapat sendiri ya, dapat dengan sendirinya, karena uji F dan apa ini kan didapatkan dari koefisien regresi ya, ini ya yang nomor 5 ini ya, dapatkan dari koefisien regresi. Maka Anda menyebutkan 3, pada hakikatnya 5. Tapi kalau Anda mau declare semua 5 disebutin ya nggak apa-apa juga. Cuma yang menjadi perhatian, kalau Anda menyusun 3 pertanyaan, hipotesisnya minimal 3 ya. Jadi kalau ada pertanyaan 3, minimal jawabnya 3. Kalau jawabnya 5 boleh nggak? Boleh. Kalau jawabnya 2 boleh nggak? Oh nggak boleh, kurang gitu ya. Nah tapi kalau menggunakan perumusan masalah 5 ya jawabannya 5 atau lebih banyak ya, nggak apa-apa. Tapi kalau tertibnya ya sama ya. Nah setelah itu ini kita bisa kembangkan ya. Bagaimana kalau Anda memiliki model yang lebih banyak, maka panahnya ini kan lebih banyak ya, maka otomatis perumusan masalah itu akan muncul lebih banyak karena menggunakan variabel intervening. Di sini saya tidak membahas moderating ya, nanti logikanya sama ya. Jadi misalnya seperti ini ya, selain ada 3 hipotesis atau 3 pertanyaan masalah yang dijawab di hipotesis, itu ditambah lagi X1 apakah berpengaruh enggak terhadap Y2, berarti ada 4 ya, 4 pertanyaan. Lalu yang kelima, pertanyaan yang kelima, apakah X3 berpengaruh terhadap Y2 enggak ya, seperti itu. Jadi perumusan masalahnya sudah ganti ya. Kalau ini hanya cocok untuk ini. Kalau yang gambarnya seperti ini, tentu saja 1, 2, 3 ini berkembang menjadi 7 ya, 7 bisa jadi seperti itu, atau 8 ya. Nah coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya, kemudian ini 6-nya ini ya, 6-nya ini ya. Apakah Y1 mempunyai pengaruh terhadap Y2 secara langsung ya, 7. Kemudian mungkin 8-nya ini apakah masing-masing variabel ini ya, 8, 9, 10 bisa ini ya. 8 itu apakah X1 berpengaruh terhadap Y2 melalui Y1 ya. Nah jadi bisa 10 hipotesis kalau gambarnya seperti ini ya. Nah kalau gambarnya seperti ini beda lagi, karena ini yang menjadi variabel intervening kan cuma 1 ya, ini ya, cuma ini yang menjadi variabel intervening. Tapi kalau yang di sini ya, ini variabel interveningnya selain Y1 dia ada X2 ya, karena ini ada panah sini ditambah. Jadi ini apa namanya, kita sebut dengan 2 variabel intervening ya. Kalau ini 1 variabel intervening ya. Di video saya yang di Smart PLS ya, video Smart PLS, karena saran saya jika Anda menggunakan intervening dan moderating, jika Anda pengen bisa olah data sendiri dengan cara yang cepat ya, kemudian mudah paham dan tidak terlampau jauh dari SPSS, itu Anda harus gunakan
Smart PLS ya. Kalau Anda menggunakan AMOS, aduh itu modelnya masih terlalu biasa ya. Jadi kalau AMOS itu barangkali ini kita bisa menambah masalah seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalau Anda menggunakan AMOS, nah ini X-nya nanti silahkan dirubah ya, ini biar cepat aja. Panahnya mau taruh di sini ya nggak apa-apa juga. Ya, ini tentunya ini diganti ya, diganti menjadi X berapa biar nggak bingung Anda ya. Saya ganti sekalian supaya bagus. Nah, misalnya seperti ini ya. Panahnya mestinya kurang ya. Ini masalah yang muncul bisa lebih kompleks lagi. Seperti ini. Bisa jadi ini juga langsung ke sini juga bisa jadi ya. Mungkin ini Y1 Y2, ini mungkin ada ganti Y3 Y4 juga nggak apa-apa, yang penting gambarnya seperti ini. Nah, maka ini Smart PLS bisa. Kalau SPSS jelas Anda sendiri yang akan pusing ya, pembimbingnya juga pusing, pengujinya pusing ya. Akhirnya nilai Anda nanti mau dikasih nilai A itu sayang, mau dikasih nilai B kok ya modelnya rumit, kasihan begitu ya. Jadi nanti malah bingung. Nah, maka sebaiknya pakai Smart PLS, minimal pakai Smart PLS. Tapi kalau data Anda itu misalnya di atas 200 ya, misalnya sampai ke 300 ya, atau mungkin bahkan ada yang menyebutkan sampai 1000-an ya, itu maka AMOS itu memang sangat mungkin ya, alat analisis AMOS itu sangat mungkin ya, atau disarankan oke lah gitu ya. Tapi kalau cuma modelnya seperti ini ya, cuma modelnya seperti ini, sampelnya cuma sedikit ya, ya itu pakai SPSS saja sudah mencukupi ya, atau SPSS, atau kalau datanya sekunder ya pakainya EViews ya. Nah, jadi Anda harus memiliki alur yang jelas ya di dalam memilih ya, bagaimana memilih alat analisis di sini ya, untuk membuktikan hipotesis penelitian dari menjawab perumusan masalah ya. Itu kalau kita pahami dari belakang ya. Nah, jadi itu yang paling utama ya, yang paling utama. Jadi Anda jangan baru sampai perumusan masalah Anda sudah mengaitkan dengan alat analisis yang terlampau rumit ya. Misalnya Anda punya cuma model seperti ini, terus Anda ambil bab 3-nya salah. Misalnya Anda mengambil bab 3-nya, mengambil dari bab 3 orang yang punya judul seperti ini. Nah, makanya AMOS kan keliru gitu. Jadi Anda punya model seperti ini yang sudah disepakati oleh Anda dan dosen Anda, lalu ternyata Anda membuat bab 3-nya bingung. Kemudian ketemunya contoh bab 3-nya orang seperti ini ya, punya model seperti ini, terus Anda ambil, maka bisa jadi Anda modelnya ini, alat analisisnya pakai yang ini, kan terlampau tinggi ya. Nah, masih mending kalau Anda punya model seperti ini ya, Anda menggunakan software yang menengah di bawah AMOS dan di atas SPSS. Nah, itu masih mending ya, karena di dalam Smart PLS itu indikator bagus dan tidaknya atau indikator pengambilan keputusannya itu masih mirip SPSS. Sedangkan kalau AMOS itu sudah tidak lagi ya, sudah menggunakan chi-square ya, sudah menggunakan RMCA ya, sudah menggunakan GFI ya, kemudian AGFI ya, kemudian TLI ya, dan ada banyak lagi ya. Nah, sedangkan kalau Smart PLS ya, alat analisisnya itu indikator pengujian hipotesis itu hanya uji T
ya saja ya, F-nya udah termasuk ya, udah termasuk. Nah, kalau SPSS ya itu uji T dan F ya, karena memang ujinya tuh kalau untuk model yang seperti ini atau seperti ini ya, Smart PLS atau AMOS itu nyelesainya hanya dalam satu kali hitungan. Tetapi kalau SPSS itu kalau modelnya seperti ini itu bisa 2 atau 3 kali perhitungan ya. Apalagi kalau ini SPSS mungkin sangat sulit untuk melakukannya, mungkin bisa 5 atau 7 model yang Anda harus lakukan dalam perhitungan. Nah, jadi itu ya saudara-saudara semua, pahami dari mulai masalah Anda itu serumit apa, lalu menjawabnya bisa tidak dijawab ya. Kalau nggak bisa dijawab ya nggak bisa diadakan penelitian ya. Penelitian yang baik itu jika permasalahannya bisa dicarikan jawabannya, dan alat untuk mencari jawabannya itu apa, alat untuk membuktikan ya. Jadi kalau model Anda sederhana ya, maka gunakanlah alat analisis yang sederhana juga. Kalau model Anda memang rumit ya, jangan gunakan alat analisis yang sederhana, nanti akan merepotkan ya. Jadi pilihlah yang sesuai ya. Ini kita ingat yang kemarin ya, ini silahkan diputar di video yang sebelumnya. Nah, untuk contoh-contoh ini kita perlihatkan saja ya. Misalnya di sini saya ambil contoh, misalnya ini kita ambil yang paling sederhana dulu, misalnya ini ya, ini susunan skripsi seluruh badan skripsi seluruhnya ya. Ini mulai dari halaman depan, ini dipisah-pisah file-file sendiri ya. Ini mungkin untuk di PDF kan ya, untuk dibuat koleksi di perpustakaan. Kita tidak usah buka-buka yang lain, langsung ke sini aja. Ini yang contoh yang sederhana. Nah, ini mohon maaf nanti dalam Word kita akan loncat-loncat ya, mungkin 180. Nah, jadi latar belakang Anda sudah paham ya. Latar belakang itu bagaimana kita membuat penelitian ini sangat penting untuk dilakukan ya, sehingga dosen ataupun institusi yang kita kasih proposal ini mau untuk mendanai ya, atau untuk meng-ACC proposal penelitian kita atau usulan penelitian kita. Nah, ini perumusan masalah. Ini kita lihat di sini. Nah, ini menyusunnya dengan cara yang singkat ya. Berapa variabel toh yang dipakai? Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Variabel X-nya 5. Terus terhadap ini berarti Y-nya ya. Nah, berarti ini ada 5 variabel X dan 1 variabel Y. Coba kita bayangkan di pikiran kita ya. Nah, terus ini disingkat. Kalau di ilustrasi saya ini kan tadi dipisah-pisah per variabel. Kalau ini disingkat-singkat, nggak apa-apa, Anda mau pilih model yang seperti apa ya. Kemudian ini adalah hipotesis yang kelima ya sebetulnya ya. Yang kelima ini 1, 2, 3, 4 udah di sini ya. Jadi gini, ini sudah diringkas semua, ini yang warna ini ya. Nah, ini hipotesis yang kelima itu di sini menyajikannya begini, 2 begini. Ini sama aja. Nah, sudah ya, kita dapatkan perumusan masalah. Sekarang kita cari hipotesisnya. Karena ini skripsi lama ya, ini skripsi lama, maka saya akan menduga bahwa kerangka dan hipotesis itu mungkin masuk di bab 3 ya. Harusnya kan kalau yang model sekarang ya, karena perkembangan metodologi penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis itu ada di bab 2 ya. Jadi hipotesis itu harusnya memang melekat di bab 2 ya, melekat di bab 2. Kenapa? Karena dasar teorinya bahwa hipotesis itu adalah generate ya, from the kerangka teoretik ya. Jadi from the
teoretik apa namanya ya dalam bahasa Inggrisnya itu ya, saya agak lupa. Nah, jadi intinya kerangka ataupun hipotesis yang dibangun itu harus berdasarkan teori yang dikemukakan atau teori yang ada. Nah, jadi makanya kerangka ataupun hipotesis itu harusnya masuk bab 2 kalau sekarang. Ya, tapi ini zaman dulu ya. Nah, jadi saya lihat mungkin di bab 3. Nah, ini benar ya. Jadi bab 3 itu kerangka pemikiran. Nah, ini Anda masih ingat kan tadi judul yang apa? Perumusan masalah yang tadi ya. Nah, Anda membayangkannya kan masih seperti ini. Ya, betul ya. Ternyata bayangan Anda ya apakah X1, X2, X3, X4 dan X5 itu berpengaruh terhadap Y seperti ini. Nah, ini pakainya regresi biasa. Ini model yang pertama ini toh. Nah, itu. Nah, setelah apa namanya kerangka, nah kita harusnya mencari hipotesis ya. Nah, ini hipotesisnya ditaruh di mana? Kita akan cari ya di mana di. Kalau di bab 2 tidak ada, di bab 3 tidak ada, salah ya. Kok hipotesisnya tidak ada? Ya. Nah, berarti ini hipotesisnya ada di bab 2 ya. Kita coba buktikan. Bab 2 yang terakhir ya. Seharusnya. Nah, betul ya. Hipotesis. Ya, jadi ini file yang sangat lama sekali dan saya memang baru milih saja ya untuk video ini ya, tapi kita akan menduga memang pasti ada di bab 2 kalau di bab 3 tidak ada. Karena hipotesis jangan sampai tidak ada. Ya, jangan sampai tidak ada. Nah, di sini hipotesisnya juga begitu. Karena perumusan masalahnya 1 dan 2, hipotesisnya 1 dan 2. Jangan sampai tidak imbang. Di bab 1 cuma 1 dan 2, di sini Anda uraikan terperinci. Ya, misalnya seperti ini kan. Ya, misalnya di sini Anda sebutkan 1 2, di sini Anda sebutkan sangat terperinci. Ya, kurang baik. Apalagi kalau dibalik semakin salah. Di sini terperinci, di sini lebih disingkat. Nggak boleh. Ya, jadi harus selaras. Yang bacanya biar enak ya. Dosen kita biar senang. Kalau senang pasti nanti di ACC. Nah, seperti itu kita lihat di bab 2 ya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lihat lagi di bab 3, apakah alat analisisnya selaras dengan permasalahan yang muncul ya, misalnya ini ya. Nah, kita lihat alat analisisnya. Nah, betul ya, alat analisisnya dimulai karena itu data primer ya, menggunakan angket cara pengambilan datanya, maka ada uji validitas, kemudian ada uji reliabilitas. Nah, kemudian setelah itu uji asumsi klasik. Ini sama dengan yang di sini. Ya, ini kita buka lagi video yang kedua. Ini diagramnya seperti ini. Ya, karena kalau uji data primer itu pasti ada 3 ini yang dilakukan. Kalau data sekunder 2 aja. Ya, ada loh saudara-saudara data sekunder kok pakainya 3 itu ada ya. Maka tidak saya sebutkan dari kota mana dan perguruan tingginya apa, itu seperti itu, dan kesalahan itu diulang banyak karya yang seperti itu ya di dalam satu institusi itu. Nah, jadi harus dipahami. Atau mungkin saya yang kurang ilmu ya, kok kenapa data sekunder kok ada uji validitas dan reliabilitasnya, padahal kan kita tidak ikut mengambil data itu ya. Kalau data sekunder, data itu sudah ada dan kita tinggal mengambil, tinggal menyalin untuk diolah ya. Kenapa harus ada uji instrumen ya? Ya, kalau uji instrumen itu kan kita akan menguji alat pengambil data kita, karena kita mendesain sendiri ya, maka harus diuji layak nggak digunakan untuk alat pengambil data ya. Kalau datanya sudah ada, kenapa harus mengambil uji instrumen juga? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Jadi Anda yakin aja ya, Anda yakin aja kalau primer itu 3, kalau sekunder itu 2 ya. Karena kasihan ya teman kita di tempat lain tuh kadang ada yang berlebihan ya. Nah, ini sudah ya, ini untuk contoh 1, contoh yang sederhana ya. Kita akan melihat contoh yang lain, itu sudah selaras ya, kita lihat ya. Nah, kemudian
Kita lihat yang di contoh lain, yang contoh yang lebih sulit. Ini data, kita lihat data sekunder ya. Bab satu lagi yang kita ambil ya untuk belajar. Kita besarkan ya. Nah, latar belakang kita lewati. Nah, kita akan ambil ini ya. Nah, apakah KAR berpengaruh terhadap ROA Bank BUMN yang terdaftar di BI? Apakah NPL berpengaruh terhadap ROA? Nah, sebetulnya ini yang paling luas ya. Kalau bisa tuh Anda tambahi ya. Misalnya, apakah variabel misalnya ini ya, ditambah yang luas lah, jangan kaku ya, jangan kaku dalam menyusun ini ya. Nah, ditambah aja, apakah variabel KAR berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA pada bank BUMN atau pada bank-bank BUMN yang terdaftar di BI. Kan nanti sampelnya lebih dari satu bank ya. Nah, dan seterusnya. Berarti kan ini ada 3 variabel. Kita ingat, dengan melihat ini maka pikiran Anda sudah melihat model yang seperti apa yang akan dimunculkan di dalam penelitian yang kita baca ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kemudian kita akan lihat duanya untuk melihat hipotesis ataupun kerangka ya, karena ini termasuk yang versi tahun yang baru ya. Nah, pasti dia di bab 2, tapi masing-masing perguruan tinggi beda-beda ya. Jadi tidak harus seperti itu semua benar, tapi yang paling benar adalah yang terbiasa di institusi pendidikan Anda ya. Nah, di sini hipotesis ini ya. Hipotesis itu jangan ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba, kalau bahasa Indonesianya tiba-tiba langsung muncul hipotesis itu jangan, tapi harus didahului dengan teori ya, karena di dalam buku metodologi penelitian kan hipotesis itu adalah emerging atau generate from theoretical framework. Nah, kalau tadi kan lupa ya apa bahasa Inggrisnya, sekarang jadi ingat, theoretical framework ya. Jadi di sini ada teori-teori dulu yang mendasari, baru disusun hipotesis. Jangan langsung tiba-tiba muncul hipotesis ya, itu tidak boleh ya. Tapi kalau di tempat Anda terbiasa begitu ya nggak apa-apa juga. Kalau ingin diperbaiki bagus juga begitu. Nah, ini kita lihat ya, ini juga cuma sederhana. Nah, terus kemudian alat analisisnya apa ya? Alat analisisnya kita coba lihat di bab 3. Nah, something specific in this research ya. Jadi ada sesuatu yang sangat spesifik di dalam riset ini adalah kalau modelnya biasa ya, kemudian permasalahannya biasa, maka kita dapatkan gambar yang biasa seperti ini ya. Tapi alat analisisnya ini tidak biasa ya, agak rumit sedikit. Karena apa? Karena ada banyak subjek dan ada banyak periode ya. Jadi ini ada T ini ya, IT ini adalah menunjukkan adanya subjek yang banyak atau amatan yang banyak, misalnya BUMN, BUMNI nya itu ya. Kalau T nya itu adalah time ya, time itu adalah periode, maka Anda tidak bisa menggunakan regresi biasa ya, tapi Anda harus menggunakan model regresi yang menggunakan data panel ya. Jadi regresinya ini bisa menggunakan yang data panel ya. Jadi modelnya biasa, tetapi ini alat analisisnya berbeda. Nah, ini kita akan lihat ya. Kita akan lihat apa yang digunakan. Ini definisi variabel ya, alat analisis. Ini pengukurannya ya, pengukuran. Nah, metode pengolahan data, time series dan lain sebagainya. Ini data panel. Nah, apa keunggulan data panel dan sebagainya dilihat dari dalam teori. Nah, seperti itu. Ini contoh yang kedua ya.
Kemudian contoh yang ketiga ya, yang lebih rumit lagi, kita akan lihat di sini. Aduh, ya ini ya. Ini contoh yang keempat aja ya, contoh yang keempat aja. Nah, biar terbuka karena ini agak banyak ya, agak tinggi filenya ya. Saya cepetin aja. Nah, ini juga sama ya, ini diringkas ya. Perumusan masalahnya biasa, cuma dia agak banyak ya variabel-variabel yang digunakan. Lalu ini penyusunan juga agak berbeda ya. Ini pakainya yang Amos ya, pakai yang Amos atau yang, tapi ini masih S1 ya, masih S1 dan tahunnya sudah lama. Jadi paling nanti ini sederhana, Amos tapi yang paling sederhana. Nah, kita coba lihat yang Smart PLS ya, yang Smart PLS kita akan lihat ini agak baru ya. Nah, ini kita lihat hipotesisnya, perumusan masalahnya ya. Ini ada banyak ya, ada banyak variabel. Ini anu ya, apa namanya, tidak menggunakan mana yang paling dominan, mana di antara X1, X2, X3 itu mana yang paling berpengaruh ya, atau apakah X1, X2, X3 itu berpengaruh enggak secara bersama-sama, itu tidak ada, karena sudah menggunakan Smart PLS itu hanya yang inti-inti aja. Nah, ini bab 1 ya, coba kita lihat di bab 2. Ini mohon maaf gerakannya agak cepat. Nah, ini model yang digunakan ya, X1, X2, Y1, Y2 ya. Itu perumusan masalahnya hanya 5 ya, tapi nanti hipotesisnya bisa berkembang ya. Ini ya, ini hipotesisnya habis kerangka, itu hipotesis ini berarti bab 2 ya. Hipotesis 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7 ya, ada 7 ya. Kalau Anda lihat gambarnya atau lihat sisi ini sama-sama aja ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6-nya mana? 6-nya ini ke sini, lihat ya. Terus 7-nya ini ke sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sama ya, ini sama ya, cuma lebih miripnya ini dihilangin ya. Begini model yang kawan kita itu. Jadi ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 ya. Ikuti gerakan kursor saya. Nah, begitu ya. Kalau seperti ini jadi lebih banyak lagi, karena kita mencari apakah X1 ini berpengaruh terhadap Y2 ini besar lewat Y1 apa besar lewat X2 dan Y1 ya. Jadi hipotesisnya bisa berkembang menjadi 9 ya, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi tergantung Anda dengan pembimbing Anda ya, sedetail apa yang Anda inginkan. Nah, kemudian karena ini menggunakan variabel intervening ya, ditakutkan nanti SPSS justru akan mempersulit atau lama ya, lama pengerjaannya. Maka teman kita ini menggunakan Smart PLS. Nah, Smart PLS tentu saja dasar teorinya berbeda dengan OLS ya. Maksudnya dengan SPSS yang hanya menggunakan OLS, karena Smart PLS itu sudah masuk ke ranah SEM ya, tetapi basisnya masih menggunakan varian ya, bukan yang kovarian. Nah, jadi ini mulai dari sini ya, teorinya berbeda. Nanti silahkan Anda cari di Google, itu nanti banyak bab 3 yang membahas tentang bagaimana struktur analisis data persiapan untuk Smart PLS. Nah, ini kan berbeda ya, bab 3-nya untuk analisisnya berbeda. Nah, ini kan validitas reliabilitasnya aja sangat berbeda ya. Kemudian uji asumsi yang digunakan juga berbeda dengan yang contoh yang pertama tadi, sangat berbeda ya.
Nah, ini juga ya, nah, seperti itu, lebih singkat ya. Nah, itu kemudian contoh yang terakhir ya, contoh yang terakhir adalah menggunakan Amos. Tadi kita sudah buka ya ini. Nah, kita lihat ini model lama, jadi di bab 2 itu tidak ada kerangka dan tidak ada hipotesis ya, mungkin masuk di bab 3 ya, tapi kita lihat dulu apakah betul. Ini masih penutupan bab 2. Ini teori-teori ya, teori-teori Anda bisa ini sampai ke penelitian terdahulu, ini sudah hampir selesai. Nah, habis ya, jadi penelitian terdahulu itu penutup dari bab 2 ya. Kalau model sekarang penutupnya adalah kerangka dan hipotesis atau hipotesis ya. Nah, jadi ada di sini. Nah, modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini kalau di gambar biasa ya. Nah, tapi kalau di dalam gambar Amos nanti kita tunjukkan ya. Ini alat analisisnya yang mana kita lihat berbeda lagi ya. Ini sudah menggunakan Amos, bukan Smart PLS atau SPSS biasa. Nah, ini uji validitas dan reliabilitas konstruk. Ini hampir sama dengan yang Smart PLS, cuma SEM ini basisnya kovarian ya, sudah berbeda, indikatornya sudah berbeda. Nah, ini ya ukuran sampel. Kalau yang bagus itu di atas 200 baru bagus ya. Kalau 100 itu mending ke Smart PLS saja ya, mungkin karena zaman dulu belum mengenal Smart PLS ya, karena Smart PLS ini memang programnya agak sulit ya didapatkan, tapi kalau untuk trial bisa, jadi tenang aja. Nah, ini dasar-dasar teorinya ya, kita lihat cepat ya. Nah, ini sudah masuk ke uji asumsinya ini ya. Nah, dan pengambilan keputusan ya. Jadi kalau menurut saya ini adalah uji asumsi yang harus dipenuhi dulu, yaitu R square, kemudian RMC ya, ini singkatannya, kemudian GFI, AGFI, kemudian C-min per DF, TLI ya, kemudian CFI ya, atau ada banyak sebetulnya ya, mungkin sampai 15-an ya, 15-an atau sampai berapa ya, ada AIC, ada CAIC, ada CN, ada PGFI ya, ada NFI, ada IFI, ada RFI, banyak banget ya, ada ECFI ya. Nanti kalau kita turutin itu untuk level S1 itu kasihan ya, untuk level S2 aja bagi yang mohon maaf yang sudah bekerja sibuk ya, atau mungkin juga urusan kantor banyak ya, atau mungkin juga istilahnya waktu yang tersedia sangat sedikit, itu sangat menyita waktu dan pikiran ya. Tapi kalau yang fresh graduate ya, memang dia S1 selesai langsung S2 dan masih muda, IP-nya tinggi, nah itu digiring ke sini nggak apa-apa. Nah, itu ya, ini di bab 3-nya. Nah, kalau modelnya ini kita lihat di sini ya, model yang biasa tadi kan cuma seperti itu ya. Ini coba kita lihat modelnya agak cepat ya, di mana ini. Tidak ada ya, berarti mungkin di lampiran ya. Nah, kalau pakai Amos memang agak besar, maka disendirikan ini sampai bab 3 tok ini ternyata. Baik, semoga bermanfaat ya. Nanti kalau saya teruskan sangat panjang sekali, ini aja. Nanti kita sambung ya dengan gabungan-gabungan yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.